Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat sehingga bisa belajar dengan baik. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang materi pada tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Sebelumnya kita simak cerita berikut ya. Hari Minggu, Najwa bangun lebih awal. Ia membantu Bunda di dapur. Setiap pagi, Bunda memasak air untuk keperluan sehari-hari. Tiba-tiba datang adik Atta. "Bunda, lihat airnya tumpah. Apinya membesar," kata Atta dengan wajah cemas. Bunda dan Najwa kaget. Bunda bergegas mematikan kompor. Najwa tersenyum simpul memerhatikan Dek Atta. "Jangan khawatir, Dek. Tidak usah cemas. Itu menunjukkan airnya sudah mendidih," Najwa menjelaskan kepada adiknya. "Oh, begitu ya, Kak," Atta menjawab malu-malu. "Oh iya, Kak. Tadi kan Kakak memasak air yang dingin, lama-kelamaan setelah dipanaskan, airnya menjadi panas. Mengapa begitu, Kak?" tanya Atta. Nah, anak-anak hebat, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Atta tidak? Yuk kita jawab bersama. Ketika memasak air, Bunda menggunakan kompor sebagai alatnya. Api kompor menghasilkan energi panas yang dapat memanaskan air hingga mendidih. Perhatikan gambar di samping. Apa sumber energi panas pada gambar di samping? Ya, sumber energi panasnya adalah api. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1 menunjukkan seorang ibu yang sedang memasak. Gambar 2 menunjukkan seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Nah, menurut kalian, sumber energi apa yang digunakan pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Sumber energi panas pada gambar 1 adalah api. Sedangkan sumber energi panas pada gambar 2 adalah matahari. Anak-anak hebat, masih semangat ya? Dari tadi kita membahas tentang sumber energi panas. Lalu, apa sumber energi panas itu? Nah, kita baca teks bacaan berikut yuk. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sebagai sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Selain matahari, gesekan antara dua benda juga dapat menghasilkan energi panas. Juga, api dapat menghasilkan energi panas. Nah, anak-anak hebat, kalian sudah paham kan apa yang disebut sumber energi panas? Bacaan tadi merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Informasi apa yang kalian dapatkan dari teks bacaan tersebut? Agar lebih memahaminya, mari kita menjawab pertanyaan pada peta pikiran berikut ini.
Kalian sudah menjawab pertanyaan pada peta pikiran. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kata kunci pada bacaan yang tadi kita baca. Kata kunci adalah kata yang memiliki posisi penting dalam sebuah kalimat maupun paragraf untuk menerangkan inti dari sebuah informasi atau bacaan. Cara menentukan kata kunci dari sebuah bacaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui inti yang sedang dibahas dalam bacaan tersebut dengan menemukan terlebih dahulu ide pokok dalam tiap paragraf. Selain itu, kita lihat kata apa saja yang mengalami pengulangan terus-menerus. Sebagai contohnya, cermati paragraf berikut. Pertama-tama, kita baca terlebih dahulu kalimat demi kalimat paragraf tersebut. Nah, kita akan menemukan gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Ternyata, ide pokoknya ada pada kalimat pertama. Dan kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung. Setelah itu, kita perhatikan kata apa saja yang sering muncul, yang muncul secara berulang. Nah, ternyata kita bisa menemukan bahwa kata kunci pada paragraf tersebut adalah energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Kalian tentu sudah paham tentang kata kunci. Apa itu kata kunci? Bagaimana cara menemukan kata kunci? Nah, tadi pembahasan kata kunci pada paragraf pertama. Selanjutnya, coba kalian temukan kata kunci pada paragraf 2, 3, dan 4. Sila kalian tulis di buku tulismu. Selamat mencoba. Anak-anak hebat, tentu kalian sudah memahami materi tentang sumber energi panas. Nah, dapat diambil kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari tersebut. Dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat dijumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Energi panas juga dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda, misalnya gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain. Dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Anak-anak hebat, sungguh luar biasa sekali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya lah kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah menjadi ciptaannya. Cara bersyukur yaitu dengan tidak merusak alam semesta yang ada. Tadi disebutkan bahwa sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian diskusikan bersama orang tuamu. Kegiatan apa saja yang memanfaatkan sumber energi panas? Misalnya, kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan, panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan, api dari kompor. Nah, jika alat yang digunakan alat penanak nasi elektrik, maka sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan lainnya? Coba kalian kelompokkan kegiatan-kegiatan yang menggunakan sumber energi panas yang berasal dari listrik dan yang berasal dari sumber energi selain listrik. Sumber energi mana yang sering kalian gunakan? Apa alasanmu? Silakan diskusikan. Wah, ternyata energi matahari itu banyak sekali manfaatnya ya. Selain untuk menjemur pakaian, ternyata energi matahari itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup seperti tumbuhan, yaitu
untuk berfotosintesis, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, anak-anak hebat, bagaimana kalau kita lakukan percobaan berikut yang memanfaatkan energi matahari? Kalian ikuti instruksi yang ada pada slide berikut. Atau kalian cermati buku pada halaman 7 dan 8. Kalian sudah melakukan percobaan dengan meletakkan es batu di luar kelas di bawah sinar matahari, kemudian es yang diletakkan di atas meja, dan es yang diletakkan di dalam lemari. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Apakah ukurannya tetap atau ukurannya berubah? Ternyata ukurannya berubah. Es batu yang diletakkan di luar kelas lebih cepat mencair dibandingkan es batu yang diletakkan di atas meja dan di dalam lemari. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Ternyata es batu yang akan mencair terlebih dahulu adalah es batu yang berada di luar kelas. Mengapa demikian? Karena suhu yang ada di luar kelas lebih panas dibandingkan suhu yang ada di dalam kelas. Nah, dari percobaan ini tentu kalian dapat mengambil sebuah kesimpulan. Coba kalian tuliskan simpulanmu di buku tulismu. Semangat ya! Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Hari ini, apa saja yang sudah kalian pelajari? Apa yang kalian rasakan selama belajar? Apakah menyenangkan dan bermanfaat? Ibu mengucapkan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga kalian tetap semangat meski hanya belajar di rumah saja. Jangan lupa ya, kerjakan latihan-latihannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa berdoa sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar, semangat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.